misalnya kadang-kadang kita kan masih ya walaupun tua kadang-kadang kan pikirannya kan muda, disalip motor, gitu kan, disalip motor, kurang ajar. Padahal saya juga diajar, ngapain sih kamu ngomong kurang ajar, diingetin sama temen gitu ya, ngapain sih kurang ajar, udah didoain aja, moga-moga yang sweat tadi itu selamat, sudah selesai. Yang diminta untuk disampaikan sendiri solidaritas dan soliditas bagaimana di tengah sebuah perbedaan. Yang kami hormati Pak Yai Mukti, Pak Ismet, Pak Nurman dan teman-teman semua. Jadi dari awal tadi saya bilang sangat luar biasa Gaksa itu karena punya kompetensi dari segi Masepeng. Udah berapa buku yang bisa dikeluarkan, tapi kita terus terang kenapa bilang saya itu ada 3 tadi, harus solidaritas, soliditas sama dengan perbedaan. Di antara teman-teman itu, ini pengalaman saya ya, sebuah profesi yang sifatnya keahlian walaupun dinilai dengan kompeten yang Pak Nurman tadi sampaikan pasti ada kerangkanya. Tapi kita nggak usah ngomong ke atas, di antara kita kadang-kadang kita tidak bisa saling menghargai keahlian dari sesama profesi, seakan-akan itu adalah rivalitas. Maka poin pertama ya, kita itu harus saling menghargai kalau kita pengen besar. Misalnya Mas Irantoni ya, mungkin beliau senang tinggal, nanti kan misalnya, kalau menurut saya saling menghargai itu bukan berarti kita nggak boleh ngeledek. Kalau nggak bisa ngeledek itu berarti sampean belum dekat. Misalnya kayak gini, Mas Iran Antoni, masa lagunya kok kayak ngeluh rada gini kan, gitu kan boleh saja kan. Tapi itu tidak menjadi, beliau menjadi sesuatu yang menjadi beban. Kita menghargai karyanya, tapi kita juga perlu bahwa karya itu tuh kita hargai dan perlu juga kita tingkatkan. Yang pertama adalah saling menghargai. Yang kedua, sebenarnya sederhana Pak. Di dalam kehidupan ini Pak Ismet sebagai pegawai negeri, Pak Ustadz sebagai ini. Saya yakin teman-teman semua profesi saya, kalau nggak senang itu ngapain? Mas Peng. Kalau nggak senang menulis itu terus ngapain? Gak seneng membaca terus ngapain? Artinya itu apa saja, baik dimanapun, untuk solidaritas dan untuk soliditas itu juga harus senang. Jadi ada permasalahan sama ini itu senang. Mungkin ya Kang Rois, waduh agak ini nih kan gitu kan. Itu bagian dari proses untuk menuju bahwa itu adalah dianggap aja senang, selesai. Misalnya waduh NPWP saya belum ini gitu ya. Gara-gara ini kok, ya udah nggak apa-apa diurus. Tapi yang penting kita senang, kita tetap melangkah. Karena nanti Pak Yai kan juga bisa memberikan ini bahwa nggak bisa kalau kita itu melangkah tanpa senang. Sebagai Ustadz misalnya, oh enak ya Pak Ustadz ceramah ke sana kayak begini. Padahal dia juga kadang-kadang juga sama juga Pak. Pasti punya sesuatu yang memang kadang-kadang menjadi masalah atau hal-hal yang, tapi kalau dibawanya senang, insya Allah Pak, tembok aja tembus Pak, kalau senang. Artinya bahwa tidak ada sesuatu itu kalau di antara komunitas itu kita saling menghargai, kita juga harus senang. Yang ketiganya tadi Pak Nurman tadi sampaikan ya, bagaimanapun juga itu kalau nggak ada empati ya. Saya misalnya empati itu sebenarnya kalau dari saya, menurut saya karena saya pernah ini itu sebenarnya banyak hubungannya dengan bagaimana kita memahami dan bagaimana adab kita harus lakukan. Adab kita harus lakukan. Dan sekarang ini itu ya mohon maaf ya, akhirnya jadi jauh Pak, bukan empati, tapi yang keluar adalah benci. Saya pribadi, makanya saya bilang bahwa di dalam komunitas itu harus saling menghargai, kemudian yang keduanya itu kita harus senang.
Empati dalam arti bahwa kita bisa memahami, misalnya teman kita, lagi galau nih, dihibur kan gitu kan. Oh lagi ini nih gitu ya, sambil buat lagu yuk kan gitu kan. Dengan pokoknya bagaimana caranya teman-teman itu bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Saya nggak mau kesatuan yang utuh itu adalah soliditas. Kalau yang namanya kita nggak punya, yang tadi saling menghargai, terus kemudian harus senang, saling senang sama empati. Itu kalau itu enggak, itu tuh kita nggak bisa melangkah ke sana, Pak. Nggak akan bisa melangkah, sampai cuma angan-angan doang. Artinya itu yang seperti Pak Nurman tadi sampaikan. Ada soft skill, ada hard skill. Soft skill itu adalah pengetahuan. Jadi contohin dulu, waduh kita harus beriman, tapi mungkin sholatnya enggak misalnya. Kita harus ini, tapi teorinya mah tahu semua. Saling menghargai pun teorinya itu semua orang tahu. Semua orang saling menghargai seperti apa itu tahu, kan gitu ya. Tapi kan itu kan tetap harus dilakukan. Yang bisa merasakan adalah ya teman-teman kita sendiri. Kemudian selanjutnya setelah kita empati, kita ya itu saling support. Saya minta kepada teman-teman itu saling support gitu ya. Saya melihat beberapa komika di nasional itu yang sering ikut komika itu, Pak. Hampir semua punya YouTube. Dan setiap orang itu tuh sekarang sama Kang Rois misalnya, besok sama siapa, besok sama siapa. Ada kegiatan semua memasukkan itu. Nanti kalau ada orang lain lagi, lah itu saling support. Saling support itu tuh misalnya, misalnya ya mohon maaf ya, kalau misalnya butuh ini, nggak apa-apa nih, udah di kita aja nih. Saya ya kebetulan Pak, kita juga buat buku, alhamdulillah menggunakan Gaksa, dan beberapa tulisan manajemen maupun teknik itu juga dikeluarkan Gaksa, alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk Gaksa. Jadi satu poin itu bahwa saling support itu adalah di situ, dan saya ya mengingatkan kembali, mungkin Mas Ega sama Mang Roe sama Mas Jawa yang ngurus, ya itu diberesin lah. Ya ini bukan untuk ini, karena biar maksud saya biar menjadi poin kita ya. Insya Allah sih Allah akan memberikan jalan, dan secara legalitasnya juga biar lebih enak. Dan setelah kita itu support ya kalau support doang gitu ya, artinya kalau menurut saya juga nggak ada nilainya, Pak. Kalau hanya support doang, jadi Pak Kang Roe sudah terkenal di ASEAN, Kang Ega sudah terkenal, hanya support yang mungkin Pak Nurman juga sudah terkenal misalnya. Artinya dari segi ekonomi juga ini nggak ada manfaatnya, Pak. Artinya itu kalau kita di sekitar kita sendiri masih ada yang membutuhkan. Artinya itu kemanfaatan. Yang terakhir itu adalah kemanfaatan. Kemanfaatan itu bukan karena materi. Kemanfaatan itu bukan karena materi. Pak, saya nggak punya materi. Kemanfaatan itu ya mungkin kalau Pak Yai Mukti kan udah tahu lah kemanfaatan harus seperti apa. Tapi yang paling utama itu tuh sebenarnya kemanfaatan yang paling sederhana saja yang diajarin di kitab Komitugian di 77 cabang iman itu sederhana. Apa? Kalau kamu beriman itu kalau ada pisang di pinggir jalan itu kamu singkirin. Itu kemanfaatan. Artinya itu apa? Begitu di kitab Komitugian itu dijelaskan bahwa cabang-cabang iman yang paling sederhana itu adalah peduli. Dan beberapa contoh gitu misalnya, kadang-kadang kita kan masih ya walaupun tua kadang-kadang kan pikirannya kan muda. Disalip motor, gitu kan, disalip motor, kurang ajar. Padahal saya juga diajar, ngapain sih kamu ngomong kurang ajar, diingetin sama temen gitu ya. Ngapain sih kurang ajar, udah didoain aja, moga-moga yang sweat tadi itu selamat, sudah selesai.
Jadi sebenarnya itu apa-apa itu jadi sederhana gitu. Kita saja yang menyebabkan rumah. Gaksa ini sebenarnya bisa dimanage dengan sederhana dan insya Allah hasilnya akan luar biasa. Tepuk tangan dong. Dan saya yakin potensi dari teman-teman yang ada ini, saya terus terang itu sangat senang dan saya bersyukur bahwa saya ketemu sama teman-teman yang memang apa ya, dengan background saya yang berbeda. Saya orang teknik kan gitu ya, Pak Mas Faiz juga orang hukum gitu ya, tapi juga hukum kan ya. Tapi mohon maaf Pak, di dalam komunitas ini itu bisa menciptakan seseorang dengan, kalau dalam Islam itu tuh mungkin ngomongnya insan kamil Pak, karena semuanya ada ustadznya, ada yang suka nyanyinya, ada yang ini. Kemudian kita juga, kalaupun kita sebagai pembaca puisi sama ini gitu ya, kita juga bisa memperhatikan, oh gitu ya, oh ternyata meresapinya kayak gitu, luar biasa. Apalagi kalau silaturahminya diperbanyak yang bisa kita tapi jangan menjadi beban, tapi diperbanyak. Jangan menjadi beban, saya nggak mau. Pokoknya itu perbanyaklah kegiatan yang sifatnya ketemu dan silaturahmi, jangan berpikir istilahnya terkait dengan yang lain-lain menjadi beban. Paham? Jadi teman-teman saya ngingetin kembali, jangan menjadi beban. Artinya itu apa yang bisa dilakukan, lakukanlah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya enggak bisa memberikan sesuatu yang lebih ya, hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan moga-moga ini bisa kita menjadi manusia yang saling bermanfaat. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.